Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Alda Siska Dewi, NPM 20510302884 dari kelas B Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mereview jurnal untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Fikih Muamalah. Jurnal yang akan saya review yaitu berjudul Persepsi Nasabah tentang Tabungan Wadiah dari Jurnal Riset dan Aplikasi Akuntansi dan Manajemen atau JRAAM volume 3 nomor 1 dari halaman 1 sampai 7 yang diterbitkan Agustus 2018, yang ditulis oleh Rahayu Indriyasari Mulyati dan Arif Budiman Santoso. Pada bagian abstrak dari jurnal yang berjudul Persepsi Nasabah tentang Tabungan Wadiah, ini langsung menuju ke topik pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, sehingga pembaca semakin mudah untuk memahami jurnal ini. Abstrak dari jurnal ini berisi tentang bagaimana klaim nasabah tentang tabungan wadiah di BNI Syariah Cabang Palu yang lebih diminati dibandingkan akad lainnya seperti mudharabah. Hal ini dikarenakan tabungan wadiah dirasa lebih menenteramkan karena nasabah tidak perlu khawatir dananya akan berkurang. Pada bagian pengantar, jurnal ini menjelaskan tentang fakta bahwa akad wadiah mendatangkan manfaat pada nasabah, yaitu mendapatkan jaminan keamanan atas hartanya dan juga fasilitas perbankan yang tidak dibedakan baik itu pada akad wadiah ataupun mudharabah. Dana simpanan nasabah juga tidak akan berkurang selama tidak ada transaksi yang dilakukan. Dana simpanan nasabah kemungkinan dapat bertambah dari saldo awal pada jangka waktu tertentu yang berasal dari bagi hasil yang dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan kebijakan dari bank syariahnya. Namun simpanan pada prinsip wadiah pun dapat berpotensi menimbulkan masalah dalam hal distribusi profit. Bank syariah meskipun diperkenankan untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah, akan tetapi tidak boleh dijanjikannya di awal, sebab bank syariah sebagai penerima titipan secara legal tidak diwajibkan untuk mendistribusikan profit yang diperoleh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Islam menggunakan data primer, yaitu dengan melakukan wawancara observasi kepada 5 responden, yaitu 3 orang karyawan BNI Syariah Cabang Palu dan 2 orang nasabah BNI Syariah Cabang Palu. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dari jurnal ini menyatakan bahwa akad wadiah yang digunakan BNI Syariah Cabang Palu merupakan akad wadiah yad damanah yang memungkinkan pihak bank mendistribusikan atau mengelola dana simpanan nasabah seperti diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam kepada nasabah yang membutuhkan. Hal ini berbeda dengan akad wadiah murni atau wadiah yad amanah yang mana dana yang dititipkan nasabah tidak berhak untuk dikelola atau dimanfaatkan oleh pihak bank. Pada jurnal Persepsi Nasabah tentang Tabungan Wadiah menjelaskan bahwa nasabah yang menabung dengan akad wadiah memungkinkan mendapat profit dari bagi hasil. Namun dinyatakan juga bahwa profit bagi hasil tersebut diutamakan untuk nasabah dengan akad mudharabah. Hal ini dikarenakan sifat dan kedudukan dari akad wadiah, yaitu merupakan barang titipan. Meskipun begitu, pihak bank diperkenankan untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah, akan tetapi tidak boleh dijanjikan di awal, sebab bank syariah sebagai penerima titipan secara legal tidak diwajibkan untuk mendistribusikan profit yang diperoleh. Sedangkan kebanyakan dari nasabah yang hendak menabung dengan menggunakan akad wadiah memiliki alasan yang sama, yaitu hanya ingin menabung dengan tanpa adanya potongan maupun tambahan dari pihak bank. Selain itu, fasilitas yang diterima nasabah wadiah sama dengan nasabah yang menggunakan akad mudharabah, yaitu tanpa ada perbedaan sama sekali. Hal ini membuat akad wadiah mampu menarik nasabah lebih banyak. Kesimpulannya, masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa
Bagi hasil yang terdapat dalam bank syariah sama dengan bunga yang terdapat dalam bank konvensional, sehingga akad wadiah menjadi lebih menarik perhatian dibandingkan akad mudharabah. Dikarenakan kenyamanan yang diterima nasabah yang tidak perlu merasa khawatir dananya akan berkurang atau bertambah, serta fasilitas yang diterima nasabah akad wadiah pun tidak memiliki perbedaan dengan nasabah akad mudharabah. Terdapat beberapa kelebihan jurnal ini, yaitu satu, teori dan model analisis yang digunakan sangat tepat. Yang kedua, abstrak yang ditulis cukup menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, penulis detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Yang keempat, menggunakan bahasa dan analisis yang dilakukan oleh penulis dengan mudah dipahami. Kekurangannya yaitu penulis tidak menjelaskan secara langsung apa tujuan dari penelitian ini. Mungkin sekian pemaparan review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.